find me. Seorang pegulat profesional dituntut tidak hanya mampu memukau penonton dengan gaya bergulatnya, tetapi juga dengan ide kreatif yang dimiliki. Wyndham Rotunda atau Bray Wyatt memiliki semuanya. Kreativitas Bray Wyatt dalam menciptakan sebuah karakter yang sangat kuat, penuh nilai dan makna yang kadang sulit ditafsir oleh orang biasa, sangat memberikan dampak bagi karir bergulatnya. Ia mampu membuat fans ikut terhanyut dalam promo-promonya. Aksi gulat yang unik dan tidak biasa adalah hal yang biasa bagi Bray Wyatt. Bagaimana awal karir Bray Wyatt di WWE? Di video kali ini akan diceritakan bagaimana Bray Wyatt mengawali karirnya di WWE. Selengkapnya di Debut Story di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Nama Rotunda adalah keluarga pegulat 3 generasi. Mike Rotunda yang dikenal di dunia gulat sebagai karakter IRS adalah ayah kandung dari Wyndham Rotunda atau Bray Wyatt. Tyler Rotunda atau Bo Dallas adalah adik kandung Wyndham. Saat masih SMA, ia pernah memenangkan turnamen gulat amatir di tahun 2005. Setelah keluar kuliah, dia memutuskan untuk jadi pegulat profesional. Wyndham bersama adiknya masuk ke pelatihan WWE di Florida Championship Wrestling (FCW). Ia debut di TV FCW di April 2009 dengan nama Alex Rotundo, kemudian berganti menjadi Duke Rotundo. Juni 2009, ia mulai bergulat aktif dengan tag team bersama adiknya dengan nama The Rotundo Brothers dan kemudian berhasil memenangkan FCW Tag Team Championship. Setelah berjibaku di FCW, WWE membuat acara NXT di tahun 2010. Agar paham tentang konsep NXT di awal kemunculannya, teman-teman saya rekomendasikan untuk menonton video saya tentang NXT. Wyndham bergabung ke NXT dengan nama Husky Harris. Saat itu NXT hadir dengan konsep pegulat baru dan mentor, dan Husky Harris dimentori oleh Cody Rhodes. Debut Husky Harris di WWE terjadi saat episode NXT 8 Juni 2010. Ia bertanding tag team bersama mentornya Cody Rhodes melawan MVP dan Percy Watson. Di awal pertandingan, Cody tampak menguasai. Akhirnya Husky masuk dan memukul dengan semangat. Setelah bantingan pertamanya, ia hempaskan badannya ke Percy Watson. Ia coba pin dan gagal. Ini move yang cukup besar saat itu. WWE bahkan menampilkan replaynya beberapa kali. MVP masuk dan lanjut mengatasi Husky dengan cukup impresif. Cody mencoba membantu dengan lompat tapi ditangkis MVP. Percy gantian, Husky lanjut dihajar dengan finishernya dan ia pin, Husky kalah begitu saja. Penampilan debut Husky Harris sebagai rookie atau pemula kalah dengan sewajarnya. Setelah match, Cody diminta mengomentari anak muridnya. Ia cukup kecewa, tapi ia janji akan membantu dia untuk bangkit. Setelah itu, berlanjut ke cerita di mana Husky Harris turn heel menyerang host dari NXT, sama seperti yang mentornya lakukan di minggu sebelumnya. Kemudian ia kembali kalah dari MVP di match single. Ini membuat rankingnya di NXT turun drastis. Setelah beberapa minggu, Husky Harris tereliminasi dari kompetisi. Setelah itu, Husky kembali ke FCW untuk berlatih lagi. 4 Oktober 2010, Husky Harris menyamar bersama Michael McGillity atau yang kita kenal dengan nama Curtis Axel. Mereka mengganggu match John Cena melawan Wade Barrett di Hell in a Cell pay-per-view. Mereka membantu Barrett untuk menang. Ini membuat Cena terpaksa gabung The Nexus saat itu. Kemudian Wade Barrett tidak mengakui mereka sebagai member Nexus karena sejak awal tidak minta bantuan. Setelah beberapa minggu, akhirnya mereka diangkat jadi member Nexus saat itu. Di awal tahun 2011, CM Punk menjadi pemimpin Nexus. Husky Harris berhasil melalui tes dari Punk dan dia resmi masuk The New Nexus. Dalam feud dengan Randy Orton, Husky Harris kena punt kick dari Orton. Ini memberi alasan Harris untuk kembali off dan kembali ke pelatihan FCW. Di titik ini, Husky dirasa belum siap full di main roster karena skillnya yang belum mumpuni.
Dengan karakter Husky Harris, ia berjibaku di FCW hingga pertengahan tahun 2012. Tepatnya di April 2012, ia debut karakter baru dengan nama Bray Wyatt di FCW. Sesaat setelah itu, WWE membeli FCW dan mengubah konsepnya dengan NXT versi baru. Bray Wyatt mendebut karakternya di NXT 11 Juli 2012. Ia bertanding melawan Aiden English. Di entrance-nya, ia langsung berbicara dengan mic dan mengklaim kalau tidak ada yang mengerti dia. Tapi semua akan tahu siapa dia sebenarnya. Ia lanjut memperkenalkan diri. Ini karakter yang berbeda 360 derajat dari Husky Harris. Sejak awal, Bray jelas menguasai pertandingan dengan sangat agresif dan bergaya ortodoks. Komentator bilang ini karakter psikotik yang cukup berbahaya. Apa yang ada dalam pikiran pegulat ini? Bray menghempaskan badannya ke corner. Ia lanjut berdansa dan ia cium kening Sister Abigail. Debut yang mengesankan bagi Bray Wyatt. Kemudian Wyatt membentuk keluarga dengan Luke Harper dan Eric Rowan di NXT. Hanya butuh waktu singkat, mereka langsung ditarik ke main roster. Karakter unik seperti ini cukup memberi perhatian bagi manajemen WWE dan Vince McMahon untuk menarik Windham kembali ke main roster. Bray Wyatt debut bersama The Wyatt Family. Cerita lengkap tentang Wyatt Family bisa disaksikan di channel ini. Di September 2014, Bray Wyatt melepas member Wyatt Family. Harper dan Rowan kemudian fokus menjadi pegulat single. Kemudian Bray lanjut memulai feud dengan Dean Ambrose saat muncul di dalam Hell in a Cell. Feudnya melawan Ambrose sangat tidak imbang karena Wyatt memenangkan semua match mereka. Di masa ini, Bray Wyatt mulai mendeskripsikan gimmicknya sebagai the new face of fear, bentuk baru dari rasa takut. Ini kemudian mengawali cerita Bray Wyatt menantang Undertaker di WrestleMania 31. Ia muncul di Fastlane dari dalam peti untuk mengejek Undertaker. Sayangnya di WrestleMania ia gagal mengalahkan Taker. Di tahun 2015 hingga pertengahan 2017, Wyatt kembali bersama Wyatt Family dan sempat memenangkan WWE Champion dan feud dengan Randy Orton. Sekali lagi, ini sudah diceritakan di video The Wyatt Family di channel ini. Setelah feud dengan Orton, Bray dipindahkan ke brand Raw dan kemudian lanjut feud dengan beberapa pegulat seperti Seth Rollins, Finn Balor, dan Matt Hardy. Hal yang menarik terjadi di feud Bray Wyatt versus Woken Matt Hardy. Feud mereka berakhir di pertandingan sinematik Ultimate Deletion di Maret 2018, di mana Hardy mendorong Wyatt ke danau reinkarnasi, The Lake of Reincarnation, dan Wyatt menghilang. Wyatt kembali muncul di bulan April saat WrestleMania. Ia membantu Hardy menang Battle Royale. Mereka bersatu sebagai tag team. Kemudian mereka memenangkan tag team champion dalam satu kesempatan. Setelah itu Bray Wyatt mengalami kecelakaan mobil parah. Ia dilarikan ke rumah sakit dan mengalami banyak cedera. Ia off selama beberapa bulan. Kemudian di tahun 2019, Bray Wyatt mulai aktif muncul lagi tetapi dengan konsep aneh dan baru. Ia muncul dalam video bertema anak-anak dengan boneka dan sound effect anak-anak. Ia seolah menjadi pembawa acara untuk anak yang sering seketika berubah dengan intonasi menyeramkan. Segmen tersebut diberi nama Firefly Funhouse. Selama berminggu-minggu, fans dibingungkan dengan maksud semua ini. Sampai suatu episode, wujud menyeramkan muncul dan diperkenalkanlah karakter alter ego Bray Wyatt. Ialah The Fiend. Karakter topeng horor seram yang Bray kenakan ini cukup menyita perhatian saat itu. Setiap kemunculannya, The Fiend selalu mengancam semua orang. Debut The Fiend terjadi saat episode Monday Night Raw di 15 Juli 2019. Ia menyerang Finn Balor dengan Sister Abigail. Debut match The Fiend terjadi di SummerSlam 2019. Ia hanya butuh beberapa menit saja untuk mengalahkan Balor. The Fiend jelas menguasai Balor di sini. Ia langsung menyekik Balor dan menghempaskannya ke sana kemari. Gerakan menyeramkan membuat Balor tidak fokus dalam match ini. Karakter The Fiend di sini seolah dalam pengaruh iblis. Beberapa kali ia terlihat memberontak terhadap sesuatu yang ada dalam dirinya.
Kemudian ia lanjut Sister Abigail dan Balor menangkisnya, dan akhirnya Balor bisa menyerang. Momentum Balor berlangsung hanya beberapa menit. Saat akan coup de grace, Finn menangkapnya dengan The Mandible Claw yang tidak sanggup dibendung oleh Finn Balor. Setelah itu, The Fiend mulai feud dengan Rollins yang saat itu sebagai Universal Champion. Feud ini berlanjut ke Hell in a Cell pay-per-view. Pertandingan yang diharapkan akan berlangsung menarik dan ekstrim di dalam Hell in a Cell berakhir dengan kekecewaan dan kemarahan banyak fans saat itu. Jelas saja kesal. Pertandingan dihentikan setelah Rollins menghempaskan sledgehammer ke arah The Fiend yang sudah terkapar di bawah tumpukan-tumpukan alat-alat yang sudah digunakan dalam match ini. Padahal ini kan Hell in a Cell dan anything goes. Apapun bisa terjadi. Nggak masuk akal wasit menghentikan cuma karena ini dinilai terlalu ekstrim. Ditambah lagi sepanjang pertandingan lampu dimatikan dan lampu gelap merah dinyalakan. Penonton di venue nggak kelihatan apa-apa di sana. Setelah match tersebut semua fans menyoraki apa yang terjadi. Dan ini dinilai sebagai cara bodoh WWE untuk membuat Rollins tetap menjadi champion. Setelah itu, mungkin karena WWE mendengar kemarahan fans setelah itu, The Fiend kembali bertanding melawan Rollins di Crown Jewel. Dengan lebih layak, The Fiend akhirnya berhasil menjadi Universal Champion. Momentum besar untuk karakter The Fiend. Ia bahkan membuat title khusus untuk The Fiend dengan desain sama dengan topengnya, yang justru jadi bahan ejekan semua orang. Setelah mempertahankan titlenya di beberapa kesempatan, Februari 2020, Goldberg kembali untuk menantang The Fiend di Super Showdown Special Event. Di feud ini, momentum The Fiend dirusak oleh kreatif WWE. Rekor kemenangannya dipatahkan oleh Goldberg dengan sangat mudah. Kredibilitas The Fiend sebagai karakter kuat di WWE hanya seumur jagung. Kemudian The Fiend masuk feud melawan John Cena menuju match di WrestleMania 2020. Di tengah feud, WWE harus mengganti rencana yang semula match live menjadi match sinematik Firefly Funhouse. Match unik dan konyol ini bisa teman-teman cari di YouTube ya. Di masa pandemi, karakter The Fiend justru semakin menjadi-jadi. Bray Wyatt diuntungkan karena dia bisa lebih berkreasi dengan konsep sinematik. Feudnya melawan Braun Strowman dan Randy Orton terasa sangat perfect karena terjadi di masa pandemi. Dengan sedemikian rupa, WWE mewujudkan match dengan cukup maksimal menurut saya. Bagi saya, masa The Fiend di era pandemi adalah masa terbaiknya The Fiend, terlepas dari rekor menang dan kalah. Di masa feud The Fiend melawan Randy Orton, sempat ada masalah belakang layar yang dialami Bray Wyatt dan manajemen WWE. Ini dianggap jadi alasan mengapa Bray Wyatt kalah dengan mudah dan konyol di WrestleMania tahun 2021. Setelah itu, Bray Wyatt off lagi beberapa bulan dan 31 Juli dilaporkan bahwa Bray Wyatt dipecat WWE karena alasan budget cuts. Ini membuat Bray Wyatt off dari dunia gulat selama lebih dari 1 tahun. Sampai akhirnya kita sama-sama menyaksikan kembalinya Bray Wyatt dengan segala petunjuk White Rabbit yang diberikan sebelumnya. Kegagalan debut di awal karir Wyndham Rotunda bukan berarti ia berhenti menemukan karakter yang cocok untuk karirnya. Bahkan saat sudah berhasil pun, Wyndham tidak berhenti untuk selalu menemukan sesuatu yang baru untuk keberlangsungan karirnya. Mana nih momen terbaik Bray Wyatt menurut teman-teman semuanya? Silahkan komen di bawah. See ya.